Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani. Nomor induk mahasiswa 1901819, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, tahun masuk 2019. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-8 dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu Administrasi Keuangan. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar, sumber pembiayaan, pengelola administrasi keuangan, proses administrasi keuangan, dan peran guru dalam administrasi keuangan di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan. Dalam arti luas, administrasi keuangan diartikan sebagai suatu pedoman yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada di dalam suatu organisasi atau di sini adalah sekolah yang digunakan untuk menjalankan aktivitas dalam organisasi tersebut. Di dalam administrasi keuangan ini terdapat perencanaan, regulasi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Dalam arti sempit, administrasi keuangan ini diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan berbagai kegiatan operasional sekolah atau perusahaan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, yaitu sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. Ada dua sumber pembiayaan, yaitu sumber dari biaya investasi dan biaya operasi. Biaya investasi ini yaitu biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya permanen dan dalam jangka waktu yang relatif lama atau lebih dari satu periode akuntansi. Biaya investasi ini terdiri dari biaya investasi lahan dan biaya investasi non-lahan. Selanjutnya, biaya operasi. Biaya operasi ini yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pendidikan, operasional pendidikan sehari-hari di sekolah yang mencakup biaya personalia dan biaya non-personalia. Biaya personalia ini mencakup gaji dan tunjangan pegawai, dan biaya non-personalia ini seperti pembelian alat-alat tulis sekolah. Selanjutnya, pengelola keuangan sekolah. Yang berperan penting dalam pengelola keuangan sekolah ini yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran. Sumber dana pendidikan ini bisa berasal dari BOS yang anggarannya terdapat dalam APBN dan APBD. Yang kedua, dana masyarakat, yaitu dana yang berasal dari masyarakat seperti komite sekolah atau ada sponsor lain dari donatur. Yang ketiga, dana swadaya. Dana ini merupakan dana yang dihasilkan dari pendapatan sekolah, diantaranya seperti kantin, kepala sekolah, dan biaya dan jasa transportasi siswa di sekolah. Yang keempat, proses administrasi keuangan. Sebagaimana proses administrasi yang lainnya, administrasi ini diawali dengan perencanaan, yaitu dengan pembuatan rencana pengembangan sekolah, yang merupakan salah satu wujud dari fungsi manajemen sekolah yang sangat penting, yang harus dimiliki oleh sekolah sebagai panduan sekolah dalam menjalankan sistem pendidikan di sekolah dalam jangka waktu yang panjang seperti 20 tahun, jangka waktu menengah 5 tahun, maupun dalam jangka waktu pendek 1 tahun. Kemudian perencanaan ini sangat penting untuk mengarahkan suatu instansi atau satuan pendidikan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan administrasi selanjutnya. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini tercakup penggunaan dan pencatatan dana, di mana dibutuhkan sekali ilmu akuntansi yang merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan penghisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis, dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Tujuan dibutuhkannya ilmu akuntansi di sini yaitu agar laporan keuangan dan transaksi ekonomi tercatat secara tepat dan akurat, serta terdapat waktu-waktu kapan kejadian itu terjadi. Selanjutnya yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban.
sangat penting di sini bagi manajer sekolah untuk melaporkan informasi keuangan sekolah kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada guru-guru. Harus ada transparansi dalam administrasi keuangan ini. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan laporan-laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini sangat penting agar pemerintah ataupun masyarakat sebagai pemberi dana mengetahui bahwa dana yang dihasilkan telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan di sekolah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan keuangan. Hal ini ditujukan agar anggaran atau anggaran yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan ketentuan dan tidak ada keteledoran dalam penggunaan anggaran tersebut. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Guru berperan dalam membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan, membuat laporan data pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota, dan membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan, membuat laporan pembangunan pada akhir tahun anggaran, membuat laporan RAPBS, membuat laporan BOS, menyetorkan PPN dan PPH, membagikan gaji atau rapel pegawai, serta yang paling penting yaitu menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Sekian materi administrasi keuangan pada pertemuan ke-8. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.